warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Tetap semangat ya. Walaupun kita masih belajar dari di rumah, kalian harus tetap semangat karena kita berharap pembelajaran kita akan normal seperti dulu ya. Oke, kita akan belajar. Sekarang kita akan belajar tematik kelas 3. Kita sudah mulai tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran 3 dan 4. Benda-benda di sekitar kita ada yang terbuat dari plastik. Contohnya, sampul buku terbuat dari bahan plastik. Kemudian ada penggaris terbuat dari plastik. Botol minum terbuat dari plastik. Benda apa lagi yang terbuat dari plastik? Perhatikan benda-benda peralatan rumah tangga yang ada di sekitar rumah kita. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari bahan plastik. Contohnya seperti ember, gayung, sendok sayur, kantung kemasan, dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Selain itu, ada juga peralatan makan yang terbuat dari plastik, seperti gelas, mangkuk, piring, dan sendok. Plastik yang digunakan tentunya harus aman dan sehat untuk kesehatan tubuh kita ya. Bahan plastik banyak digunakan karena sifatnya yang ringan, tahan lama, dan tahan air. Namun agar tidak mencemari lingkungan, sampah plastik dapat mencemari lingkungan. Oleh karena itu, sampah plastik memerlukan waktu yang lama agar dapat terurai secara alami. Waktu yang diperlukan dapat mencapai puluhan bahkan ratusan tahun. Oleh karena itu, kita harus bijaksana dalam menggunakan benda-benda yang terbuat dari bahan plastik. Untuk mengurangi sampah plastik, kita dapat melakukan gerakan 4R. Gerakan 4R adalah gerakan yang bermanfaat untuk melestarikan lingkungan. Gerakan 4R terdiri atas reduce, reuse, recycle, reuse. Reduce berarti kita mengurangi sampah yang kita hasilkan. Misalnya, membawa bekal makanan menggunakan kotak makan. Kita berusaha mengurangi penggunaan plastik untuk membungkus makanan. Yang kedua ada reuse, berarti menggunakan kembali. Contohnya, kita dapat menggunakan kembali plastik belanjaan kita untuk membawa barang belanjaan berikutnya. Kemudian ada recycle, adalah daur ulang barang. Gelas plastik bekas dapat diolah menjadi pot tanaman atau tempat pensil. Selain itu ada juga sedotan plastik dapat digunakan untuk membuat barang kerajinan. Dan masih banyak lagi sampah-sampah plastik yang dapat kita jadikan hasil karya seni ya. Kemudian ada replace, itu mengganti benda sekali pakai dengan benda yang berikut. Benda yang dapat berkali-kali dipakai, misalnya mengganti penggunaan styrofoam dengan kotak makan bekal. Nah, kita dapat mengurangi sampah-sampah plastik dengan 4R tersebut. Manfaat bermusyawarah. Kita sudah mengetahui
bahwa musyawarah merupakan salah satu contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Musyawarah perlu dilakukan saat kita akan mengambil keputusan bersama. Hasil musyawarah juga diharapkan dapat diterima oleh semua pihak. Hasil musyawarah harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dengan penuh rasa tanggung jawab. Kegiatan musyawarah memiliki banyak manfaat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melatih kita untuk berani menanyakan pendapat. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang ada dengan baik. Yang ketiga, mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Yang keempat, menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Itulah manfaat dari adanya kita bermusyawarah. Bahan untuk membuat benda tidak hanya terbuat dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu, benda yang kamu gunakan sehari-hari. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Sebutkan nama benda-benda yang dihasilkannya. Benda-benda di sekitar terbuat dari berbagai jenis bahan. Ada benda yang terbuat dari kayu, ada benda yang terbuat dari kertas, ada benda yang terbuat dari plastik. Sekarang kita akan mempelajari benda-benda yang terbuat dari kaca, logam, dan karet. Benda-benda yang ada di sekitar kita dibuat untuk membantu kegiatan manusia. Benda-benda tersebut dibuat dari berbagai macam bahan. Yang pertama, benda terbuat dari kaca. Kaca bersifat tembus pandang, tahan air, dan tahan panas. Karena sifatnya tembus pandang, kaca digunakan pada jendela. Kaca juga digunakan untuk membuat berbagai macam peralatan makan dan masak, karena sifatnya tahan air dan tahan panas. Namun, bahan kaca memiliki kelemahan, yaitu mudah pecah. Kemudian yang kedua, benda terbuat dari logam. Bahan yang termasuk logam antara lain, yaitu besi, baja, emas, perak, dan aluminium. Logam memiliki sifat keras, kuat, dan tidak lentur. Logam juga tidak menyerap air dan tahan api. Logam cepat menghantarkan panas. Oleh karena itu, logam banyak dimanfaatkan untuk membuat peralatan masak seperti panci, wajan, dan cerek. Kemudian yang ketiga, benda terbuat dari karet. Karet bersifat kuat dan lentur, karena juga bersifat elastis. Elastis artinya karet dapat ditarik memanjang dan jika dilepaskan akan kembali ke bentuk semula. Karet dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, misalnya membuat ban, alat sepatu, dan pembungkus kabel. Meskipun karet bersifat kuat dan lentur, tetapi tidak tahan api. Jadi, jangan sampai peralatan di rumahmu yang terbuat dari karet karena api. Karena karet yang terkena api akan meleleh.
Nah, di sini ada benda yang terbuat dari kaca, seperti ada botol, kemudian ada gelas, kemudian benda yang terbuat dari logam seperti sendok, garpu, uang koin, kemudian benda yang terbuat dari karet seperti ada ban, ada penghapus, ada sepatu boot. Nah, itulah benda-benda yang ada di sekitar kita. Sikap yang harus dijaga saat bermusyawarah. Kita sudah mempelajari bahwa sila keempat Pancasila bermakna setiap warga berhak menyampaikan pendapatnya dalam bermusyawarah. Saat menyampaikan pendapat, sebaiknya kita melakukannya dengan sikap yang santun. Saat orang lain berpendapat, kita sebaiknya mendengarkannya dengan sesama dan menghargainya. Menghargai pendapat orang lain merupakan kewajiban setiap anggota dalam musyawarah tersebut. Jika salah satu anggota tidak menghargai pendapat orang lain, maka dapat menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Perpecahan dan permusuhan dapat menghambat kelancaran jalannya musyawarah. Hasil musyawarah merupakan keputusan terbaik yang disepakati bersama. Oleh karena itu, penting bagi kita anggota musyawarah untuk memberikan pendapatnya sebelum keputusan diambil. Jika pendapat kita tidak digunakan dalam bermusyawarah atau dalam mengambil keputusan, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Itulah sikap yang harus kita jaga saat bermusyawarah. Kita sudah mempelajari cara melakukan pengukuran panjang benda dengan satuan baku. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kesetaraan satuan panjang baku. Hasil pengukuran panjang tersebut dapat dinyatakan dengan satuan baku meter dan sentimeter. Selain satuan meter dan sentimeter, masih ada beberapa satuan baku lainnya seperti milimeter. Perhatikan antar satuan panjang tersebut. 1 meter sama dengan 100 cm. 1 cm sama dengan 10 mm. 1 meter sama dengan 1000 mm. Perhatikan contoh berikut. Ibu akan memberikan. Kita sudah mempelajari cara melakukan pengukuran panjang benda dengan satuan baku. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kesetaraan satuan panjang baku. Hasil pengukuran panjang tersebut dapat dinyatakan dengan satuan baku meter dan sentimeter. Selain satuan meter dan sentimeter, masih ada beberapa satuan baku lainnya seperti milimeter. Perhatikan antar satuan panjang tersebut. 1 meter sama dengan 100 cm. 1 cm sama dengan 10 mm. 1 meter sama dengan 1000 mm. Perhatikan contoh berikut. Ibu akan memberikan contoh agar kalian dapat memahaminya. Jika panjang tali 2 meter 75 cm, berapa panjang tali dalam satuan sentimeter? Di sini ada 2 satuan, ada yang berbentuk meter dan sentimeter. Untuk menjawabnya, anak-anak harus pahami dulu soalnya. Kalian harus pahami soalnya. Di sini ada satuan meter dan sentimeter, tapi yang ditanyakan
sentimeter. Oleh karena itu, satuan meter terlebih dahulu kita akan jadikan sentimeter ya. Di sini cara penyelesaiannya, kalian lihat. 2 meter sama dengan 200 cm. Kalian tulis 2 meter sama dengan 200 cm. 200 dari mana, Bu? Ya, 200 dari 2 dikali 100, karena 1 meter sama dengan 100 cm. Oleh karena itu, karena di sini kan yang ditanyakan 2 meter. Jadi kita kalikan 100. 2 dikali 100, maka hasilnya 200 cm. Jadi dari meter kita jadikan sentimeter terlebih dahulu ya, karena yang ditanyakan itu sentimeter. Kemudian 75 cm sama dengan tetap 75 cm. Karena sudah berbentuk sentimeter, tidak usah kita rubah. Berarti 2 meter 75 cm sama dengan 200 cm ditambah 75 cm. Karena keduanya sudah menjadi satuan yang sama, sentimeter dan sentimeter. Maka hasilnya 275 cm. Jadi panjang tali adalah 275 cm. Seperti itu nak ya cara mengerjakannya. Kita lihat dulu apa yang ditanyakan. Karena yang ditanyakan sentimeter, maka satuan meter kita jadikan sentimeter terlebih dahulu agar mempermudah kita menjawabnya. Cukup sekian pembelajaran dari kita pada hari ini. Sekiranya kalian dapat memahami dan dapat membacanya ulang ya. Jika tidak ada yang dipahami, kalian dapat menanyakan pada Bu Guru. Bu Guru ucapkan, Bu Guru tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.